Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya Delvia Amanda dengan NPM A1E021032 dari Prodi Pendidikan Fisika, teman-teman. Di sini saya akan teman-teman, ini adalah materi terakhir yang akan saya bahas. Dari materi-materi kemarin itu ada 14, ditambah ini ada 14 materi yang sudah saya jelaskan, teman-teman. Yang materi terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai total quality management, teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan ya, teman-teman. Yang pertama yaitu konsep dasar total quality management. Total quality management, teman-teman, merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerja sama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, total quality management atau biasa disebut dengan TQM berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman, total quality management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah ya, teman-teman. Lalu di sini kita sudah mengetahui apa sih konsep dari total quality management. Di sini saya kembali lagi yaitu mengenai pengertian dari total quality management itu apa sih teman-teman? Menurut Zahroh, total quality management ini merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus, teman-teman, atas jas manusia, produk dan lingkungan. Lalu menurut Nasution, teman-teman, total quality management ini merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses, teman-teman. Salah satu konsep dasar total quality management ini adalah konsep tim, teman-teman. Artinya, para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelanggan pelajar, teman-teman, yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Lalu di sini selanjutnya membahas mengenai pemikir-pemikir total quality management. Siapa saja sih pemikir-pemikir total quality management ini, teman-teman? Yang pertama yaitu ada W. Edward Deming, tahun 1990 sampai 1993, teman-teman. Lalu yang kedua J. M. Juran, teman-teman, dari tahun 1904 sampai 2008. Lalu Armand V. Feigenbaum, teman-teman, tahun 1992. Lalu Philip B. Crosby, tahun 1926-2001, teman-teman. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah, teman-teman, karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi industri dengan pendidikan. Lalu teman-teman, saya mohon maaf ya, teman-teman, untuk PowerPoint ini salah ketik ya, teman-teman. Untuk yang pertama tadi membahas konsep, seharusnya itu yang memang yang pertama. Lalu yang kedua tadi yang ini seharusnya yang kedua ya, teman-teman, yaitu pengertian. Dan yang ketiga itu pemikir-pemikir total quality management. Dan yang keempat ya, teman-teman, kita akan membahas mengenai implementasi total quality management di lembaga pendidikan.
Prosedur dalam mengimplementasikan total quality management ini pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu sebagai berikut teman-teman. Yaitu persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan ya teman-teman. Yang kedua yaitu pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, lalu sosialisasi prosedur dan petunjuk kepada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik sumber daya manusia maupun non manusia ya teman-teman. Yang ketiga yaitu implementasi sistem ya teman-teman. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan ya teman-teman. Lalu yang kelima yaitu pilar total quality management. Craig dan Crutchfield mengemukakan ya teman-teman bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan total quality management ini teman-teman. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua yaitu kepemimpinan, lalu komitmen, proses dan produk ya teman-teman. Tujuan lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu ya teman-teman. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolah yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif diperlihatkan pemimpin yang kuat ya teman-teman. Dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan, komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolah ya teman-teman. Lalu yang keenam, membahas mengenai hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan ya teman-teman. Yang pertama yaitu setidaknya terdapat 2 faktor teman-teman. Yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku, lalu belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat ya teman-teman. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat makro lembaga pendidikan ini teman-teman. Lalu yang ketujuh ini kita akan bahas mengenai filosofi baru ya teman-teman. Menurut Prawiro Sentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya teman-teman. Dasar dari dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama yaitu tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Lalu yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik ya teman-teman, proses produksi yang handal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik ya teman-teman. Lalu sudah ya teman-teman, mungkin itu saja ya teman. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ya teman-teman, karena teman-teman sudah mau melihat video yang sudah saya bikin. Lalu ada 14 video. Semoga teman-teman dengan video yang telah saya berikan, yang saya paparkan, bermanfaat bagi teman-teman ya teman-teman. Mungkin masih banyak kekurangan di dalam saya menyampaikan materi itu, secara bicaranya atau dari PowerPoint-nya atau dari materinya sendiri ya teman-teman.
Baiklah ya teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.